Jadi kali ini aku akan menceritakan kejadian mistis yang dialami oleh Kak Nia lagi. Halo Kak Nia, apa kabar? Jadi Kak Nia ini tidak mau dianggap seorang indigo. Dia mengatakan kalau dia ini bukan seorang indigo, tapi berkali-kali bahkan tak terhitung mungkin ya, Kak Nia ini sering dilihati, mendengar dan merasakan hal-hal yang kita sebagai orang awam itu tidak bisa merasakannya. Jadi kali ini aku akan menceritakan kejadian mistis yang dialami Kak Nia selepas pulang kerja. Jadi kejadian ini dialami Kak Nia sebelum menikah. Jadi waktu itu Kak Nia ini masih aktif bekerja. Nah kali itu Kak Nia ini kerja sampai larut malam. Ya nggak malam-malam banget sih sebenarnya. Karena rumahnya Kak Nia ini berada di desa, jadi akses menuju rumahnya ini banyak melewati kebun-kebun kosong gitu rek, sawah, kebun, dan di beberapa tempat orang desa situ percaya kalau tempat itu angker. Nah jadi rek, Kak Nia ini pulang sekitar maghrib gitulah, menjelang maghrib. Jadi langit itu sudah mulai gelap. Nah karena memang rumahnya Kak Nia ini di tengah-tengah sawah dan kebun, mau tidak mau Kak Nia ini harus melewati kebun yang gelap sekali itu. Nah di situ tuh ada pohon bambu, banyak orang yang dilihati sesuatu yang menakutkan di situ. Nah, ketika Kak Nia ini hampir mendekati pohon bambu itu tadi, itu tuh tiba-tiba salah satu pohon bambunya itu melengkung sampai nyentuh jalan. Ini pohon bambu yang melengkungnya itu sampai gini banget gitu, tapi tidak patah dan tidak tumbang juga. Di dalam hati Kak Nia ini memang benar-benar wanita yang tangguh ya, wanita yang pemberani. Dia itu benar-benar tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi Kak Nia ini lebih ke emosi, habis lembur, capek, please tolong jangan ganggu aku, kayak gitu loh. Jadi kayak dia isi going aja, cuek aja. Dan dia mengatakan dia itu berteriak kayak orang gila, sopo sih ngarai aku iki, ojo adek ngarai, tak celok wong akeh loh yo, cek ditebang iki bambuwe, kayak gitu. Jadi dia tuh kayak mengancam gitu loh. Dan seketika itu pohon bambu kayak kembali lagi ke tempat asalnya, jadi udah gak melengkung lagi. Dan beberapa meter setelah melewati bambu itu tadi, itu tuh terdengar suara perempuan ketawa kencang banget. Dan tiba-tiba motornya itu kayak berhenti gitu loh, berhenti di tempat, dan suara ketawa itu makin kencang banget. Dan di dalam hati Kak Nia itu kayak bodo amat, nggak peduli. Kak Nia ini tetap berusaha untuk nyalain motornya. Dan Kak Nia ini juga dengar bisikan-bisikan kayak gak usah direken, gak usah noleh nang mburi, wes maju ae terus, was ngarep terus, ojo sekali-kali kon noleh kanan kiri. Nah akhirnya beberapa menit kemudian motornya bisa nyala dan dia bisa nyampe rumah. Nah selang beberapa hari Kak Nia ini dapat lembur lagi. Sial banget ya kan, karena memang tidak ada jalan lain, mau tidak mau dia harus melewati bambu itu lagi. Dan ketika Kak Nia ini melewati bambu itu tadi, dia itu dengar suara ojo noleh nang mburi, ojo noleh kanan kiri. Dan setelah mendengar bisikan itu, beberapa detik kemudian ada suara orang kayak nyapa Kak Nia gitu loh, kayak kok ijanan naik, kok endi? Sumpah merinding coy merinding. Nah ketika Kak Nia dengar suara orang yang menyapa itu tadi, Kak Nia inget kalau bener-bener gak boleh noleh ke kanan kiri, gak boleh menghiraukan suara-suara yang ada di samping kanan kirinya. Jadi dia lurus terus, dan di sepersekian detik Kak Nia ini dilihati ular yang bener-bener gede banget, tapi badannya itu manusia. Dan kepalanya itu juga manusia, itu cantik banget, ularnya itu cantik banget. Tapi yang namanya ular ya tetap mengerikan bukan? Badannya ular, yang bawah, badan atasnya manusia dan kepalanya manusia, tapi cantik banget. Serem banget kan? Thank you, see you in the next videos.